Bapak lebih mendahulukan memandikan jenazah ya Pak daripada ngambil setoran, ngambil orderan lagi ya Pak ya. Oh Pak, boleh nggak Pak diperagain gitu Pak, biasanya Bapak kalau ngajar ngaji itu apa aja yang ditanya kayak gitu, boleh nggak Pak? Adek, boleh nggak sini? Nah, namanya siapa? Juris. Oke. Coba kamu baca surat pendek Juz Amma An-Nas, coba apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh, bagus ya. Kalau ini doa sebelum berbuka puasa. Coba kamu ikut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Coba ulang, bisa nggak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya. Oh, mantap kan? Berarti lupa ya. Lupa ya Bu ya, Iya. Nggak apa-apa. Berarti kan kalau dipelajarin, kalau anak-anak seperti ini cepet Bu. Pak, kan kalau ngajarin ngaji anak-anak itu kan bayarnya gimana Pak? Kalau mulai saya kalau kembali ke tergantung keluarganya aja. Berarti Ada Bapak yang nggak bayarin gini nggak ada masalah. nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Emang kalau misalnya Bapak pulang dengan Rezeki tangan itu kosong, bukan hanya rezeki itu bukan hanya di situ, ada kan di tempat lain ada. Istri saya sama anak saya mau udah ngerti. Hidup ini kan kadang-kadang ada ada. Yang namanya kehidupan rezeki itu bisa hari ini besar, bisa hari kecil. Oke. Penghasilan berapa Pak kalau misalnya sehari full gitu Pak, misalnya mau Kalau ojek ojek atau online kalau lagi enak itu bisa 100. itu penghasilan segitu cukup nggak Pak membiayai dua anak? Alhamdulillah. Yang paling besar yang berkeluarga udah lulus SMK. Oh SMK langsung Udah nikah? berkeluarga. Oh gitu. Tinggal yang satu nih SMP, mau saya SMK. Terus berarti Bapak mengusahakan dengan penghasilan segitu Ya, mencukupi ya Pak saya ya? yakin bahwa nanti setiap anak tuh punya rezeki. Berarti istri nggak pernah yang Nggak pernah ngeluh, nggak pernah lapar. nggak pernah ngeluh ya Pak ya sama sekali kalau misalnya Bapak pulang dengan Tangan kosong umpamanya. misalnya nggak itu masalah. amit-amit ya Pak ya? Ya. Insya Allah luar biasa ya, sahabat berkah di rumah. Ini mungkin satu pelajaran lagi yang Ali ingin garis bawahi. Setiap anak itu membawa rizkinya masing-masing. Konteksnya, anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahasa kitanya tidak mungkin kalau Allah menitipkan sesuatu tidak berikut dengan segala sesuatunya yang mencukupi dari titipan tersebut. Kita saja kalau misalnya menitipkan anak kita ya, itu mungkin sama playgroup ataupun kita titipkan dengan orang tua kita, maka kita cukupi. Ini nanti buat makannya ya, ini nanti buat kalau misalnya dia mau jajan ya, ini nanti buatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita harus yakin bahwa anak, istri adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama buat anak, insya Allah Allah juga sudah menitipkan rizkinya melalui kita. Kalau kunci hidup Bapak tuh misalnya di dalam kehidupan ini lagi susah, mau seneng, mau gimana pun gitu Pak, apa sih Pak? Boleh nggak ke-share? Kalau bahasa Jawanya bilang nerimo. Nerimo gimana nih Pak? Aku kurang paham nih. Nah, kalau yang namanya ilmu ikhlas kan susah. Ya. Menerima susah sesuatu ya? yang pahit itu susah. Kalau yang manis gampang, tapi kalau yang pahit susah. Nah itu gimana Pak caranya? Nah, Bisa nggak dari ajarin aku? apa namanya itu dari hati kita, keluasan hati kita. Jadi kalau umpamanya kita hari ini nggak makan, umpamanya pagi nggak makan, ya Allah, hari ini saya berpuasa dulu nggak jadi masalah, nanti siang barangkali ada rezeki. Nggak ada kepenginan gitu Pak, misalnya cita-cita Bapak pengen punya rumah sendiri. Kalau saya namanya rumah, walaupun jelek-jelek ada. Cuman yang kita belum kesampaian kadang-kadang, ya Allah, teman-teman tetangga udah pada berangkat haji. Pengen kita mah, pengen juga haji. ya melengkapi, ikut juga Pengen berangkat. melengkapin apa rukun Islam ya Pak Terima. ya. Oke, jadi emang bener-bener Bapak sekarang pengenannya itu ya Pak, yang Ya. paling gede gitu ya Pak ya. Memang bisa udah oleh orang berangkat ini kita agak ngiri juga, ya Allah, ngiri. kenapa kesempatan Allah memberikan kesempatan bagi saya bisa pengen tanah naik. suci, Emang pengen apa sih Pak? apanya? Maksudnya pengen naik haji terus pengen apa? Pengen ngelihat, pengen ziarah ke makam Rasul aja. Oke. Bapak pernah nggak Pak ngalamin sesuatu hal yang ngambil resiko terus ngutang atau apapun Pak, itu yang bikin kehidupan Bapak susah atau gimana?
gimana lah. Paling kita menjaminkan BPKB buat anak sekolah umpamanya. Oh gitu. Setiap bulan Pernah? kita cicil. Pernah. Sekarang masih ada yang nyicil nggak Pak, utang-utang gitu Pak? Masih ada nih. Apa tuh? BPKB itu saya. BPKB. Nah, Udah berapa lama Pak? ya mau lunas sih. Udah berapa lama itu? Maksudnya? Tahun di- setengah. Setahun setengah? Oh, emang berapa Pak? Berapa Ya, Pak nyicilnya? saya ambil 7 juta setengah. Tiap bulannya kita 7 juta setengah? Setiap bulannya bayarnya? 700. Daripada kita nanti anak kita nggak sekolah, mau nggak mau kita ambil seperti itu dengan niat bahwa kita tanggung jawab untuk membayar cicilannya. Oke, berarti Bapak berani ngambil resiko kalau itu demi kepentingan anak ya Pak ya? Apapun yang kalau untuk anak kita Oke, belain. oke. Berarti memang Bapak lebih mengutamakan anak Ya. gitu. Pernah nggak Bapak nggak dapat ojek online seharian gitu Pak? Saya belum pernah sih. Belum pernah? Nggak pernah. Kalau minimalnya Bapak dapat jelek-jeleknya gitu Pak berapa? Mulai kemarin tuh ya 20.000 itu 20.000? 20.000. 20.000? Hanya kita beli bersenter dengan telur seperempat, kita makan rame-rame sekeluarga. Berarti Bapak maksudnya orang rumah itu nunggu Bapak dapat uang dulu baru mereka makan, atau ibu bantuin kerja juga, atau anak juga kerja Kadang-kadang gitu, Pak? istri saya kerja juga, kadang-kadang ada yang manggil untuk gosok. Oh gosok, beli. cuci gosok gitu ya Pak ya? Itu penghasilannya berapa Pak? Nggak nanti juga, nggak setiap hari kan. Nggak setiap hari, berarti Nggak. hitungannya jarang lah ya Ah, Pak ya? jarang. Kalau misalnya Bapak nih ngomong, pasti anak pasti pernah loh Pak, apa namanya, minta sesuatu, istri minta sesuatu, nah pengertiannya Bapak tuh ngasih ke mereka tuh kayak gimana sih Pak? Ya kan mereka kita didik agak prihatin. Kita Prihatin? lihat, ya dalam artian kita lihat siapa orang tuanya, apa pekerjaannya kan gitu. Sahabat berkah, beliau tidak mau mengikuti keinginan ya yang berlebihan. Beliau akan berusaha dengan keinginan yang dia mampu. Beliau tadi lebih menggarisbawahi, saya tidak mau ambil resiko. Saya ingin hidup yang sesuai dengan kemampuan saya, seperti air yang mengalir. Nah, orang-orang yang hidup seperti ini, yang pasrah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memang akan lebih ringan hidupnya, akan lebih rileks hidupnya, karena tidak ada banyak keinginan di dalam hidupnya. Karena 90% dari keinginan adalah nafsu. Itu harus kita garis bawahi, 90% dari keinginan adalah nafsu. Apabila kita terus mengikuti keinginan, maka syaitan akan masuk ke dalam keinginan itu, sehingga kita akan tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Lapar ya? Kamu Lapar ya? lapar nggak? Lapar nggak? Oh nggak. Mau roti nggak? Mau roti nggak? Nggak usah. Sambil nunggu ibu, mama ya. Ya ntar yang katanya mau jemput katanya, ntar ya. Sebentar ya, nanti. Oh ya udah. Apa Bapak paling senang mangkal di mana? Atau paling sering dapat orderan? Bapak kalau biasa mangkal itu di mana sih Pak? Kalau mangkal online kan itu di rumah pun bisa kan. Jaraknya 1 kilo dari rumah ke titik penjemputan. Selama ini Bapak pernah ya? Lapar? Kenapa nama? Kamu mau makan apa? Di sini nggak? Pak, di sini nggak ada yang sering lewat sini apa Pak? Kalau bakso ada di sana, tukang-tukangan. Mau roti nggak, Neng? Mau roti nggak? Mau roti? Sebentar ya, tunggu ya. Roti ikut Bapak yuk, biar roti milih sendiri. Oke, sahabat berkah, kita lihat sosok Bapak Syarifuddin ini, sosok gurunya ini luar biasa ya. Sosok kebapaannya luar biasa. Sehingga haus, langsung diambil air minum. Lapar, langsung dia belikan. Ini sosok kebapaan. Tadi satu lagi yang sebenarnya kalau misalnya kita sikapi dari apa yang dia sampaikan, andaikan kita jadi seperti dia, nah, ada kalimat seperti itu ya, maka kita insya Allah nanti akan ada yang nolong lagi gitu. Jazaul ihsan ilal ihsan, sebarkan kebaikan maka kita akan dapat kebaikan. Nah, kalau misalnya kita jadi seperti dia, kalau kita akan jadi seperti dia, apabila terbesit di dalam pikiran kita hal seperti itu, insya Allah kita akan lebih wise, kita akan lebih bijaksana menyikapi orang-orang di sekitar kita ya. Ini luar biasa. Sini Pak. Adek, beli apa? Lapar ya roti, bentar. Roti apa? Udah milih sendiri. Roti apa? Milih sendiri. Ah. Lapar ya, makan. Ini makan dulu. Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa gitu. Karena ini kayak ingat anak saya masih kecil dulu gitu loh. Nah ini kan udah masuk sholat asar gitu ya Pak, mau masuk lah Pak. Boleh nggak Pak
aku sekalian lihat nih kegiatan Bapak di masjid. Kan Bapak bilang Bapak memandikan jenazah juga, terus jadi imam juga, terus jadi apa ya namanya, bantuin anak-anak aja juga. Boleh nggak Pak sekalian? Silakan. Boleh ya Pak ya? Ya, Oke. ayo. Ade ikut dulu ya Pak, nggak apa-apa ya Nggak Pak? apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, berarti nggak apa-apa Cuma ya? tanggung jawab saya kan orang tuanya belum jemput. Oh iya. Nanti telepon aja kali ya Iya. Pak ya. Oke. Di mana Pak? Lewat mana? Iya. Lewat sini ya? Iya. Oke. Oke, sahabat berkah, kita moving ya, kita bergerak. Begitu juga posisi Ali untuk memantau harus bergerak atau pindah. Dan target berkah kita pun masih dalam posisi yang aman, sehingga masih kita bisa bilang lulus untuk ujian yang pertama, yaitu untuk mengurus anak yang hilang. Dan beliau benar-benar aware atau perhatian dengan anak yang hilang ini. Kita akan lanjutkan di posisi yang kedua, di tempat beliau sering melakukan ibadah sholat asar. Ya mau nggak mau dia salah satunya minta tolong, apalagi dia bisa bicara kan, bisa tolong sama orang. Tapi tergantung orangnya juga mau nolong enggaknya kan. Bapak, ya. Ibu, saya mau nanya, klinik terdekat di sini di mana ya? Klinik apa Ibu? Apa sakit apa? Saya kan tadi mau periksa hamil, Pak. Sebenarnya saya mau pergi nih, Pak. Saya nungguin suami saya. Tadi kan makanya saya ke sana nanya, Posyandu buka atau enggak. Ternyata nggak ada pemeriksaan di sana. Perut saya kram, Pak. Ibu lagi hamil? Ibu nanti kan tuh kan kayak pertigaan, nanti ambil kanan, ada klinik Jauh apa enggak, Pak? 1 kilo lah. Aduh, 1 kilo, Pak. Tapi saya lagi nungguin suami saya juga. Nanti kalau misalnya saya tinggal, suami saya datang gimana ya? Kalau saya Ya. juga udah mau mati. Jadi apa bisa saya bantu Ibu? Gimana ya, Pak? Kebetulan kan ini kan ada anak yang nyasar juga. Ini orang tuanya mau jemput. Ini anak nggak bisa kemana-mana. Tanggung jawab saya, kenapa saya berjanji sama sama ibunya ini untuk megang anak ini. Nanti ya apinya datang, baru saya serahkan. Saya dulu coba deh. telepon dulu ya, Pak. Ya, Sebentar, ya. Pak. Saya minta tolong, Pak. Halo, iya di pinggir jalan, di pinggir jalan. Yang kali licin. Ya udah jangan lama-lama soalnya perutnya udah sakit. Duduk aja dulu. Dari tadi saya kan senderan aja di sini. Ini ada saya udah datang. Udah, Ya. nggak apa-apa Pak. Saya Iya, makasih iya, banyak iya, ya. iya. Maaf mengganggu Bapak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya. Makasih ya. Hati-hati loh ya Bu ya. Makasih Kandungannya. ya. Iya. Emang si papi kemana nggak datang? Itu kan pergi tadi. Orang disuruh jemput katanya iya suruh pakai mobil malah pakai motor. Hati-hati aja Bang ya. Hati-hati ya Mas ya. Makasih ya. Ya, Ya, Bu, ya, ya, hati-hati. Ya, ya, Bu. Ya. Ini lurus ke kanan Pak. Ya lurus. Ya Pak. Ada lagi. Boleh lanjut lagi ya Mas ya.